Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmadu Enjeni Agustin dari kelas B dengan nomor urut 38 dengan NIM 141 062 0064 akan mempresentasikan hasil mini skripsi mata kuliah MPK kuantitatif yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan Lazada di Spotify Ads terhadap keputusan pembelian produk pada situs belanja online Lazada. Studi kasus pada mahasiswa Ikom UNJ angkatan 2020. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Kotler dan Keller dalam Zahra 2022 menjabarkan bahwa iklan merupakan bentuk berbayar, non-personal dan promosi tentang ide, barang atau jasa yang diidentifikasi sebagai kegiatan promosi melalui media cetak, media penyiaran, media jaringan, dan media display. Periklanan dibagi menjadi 3 jenis, yakni media cetak, media audio, visual, dan media online. Pada awalnya, iklan muncul di media massa, lalu akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, iklan mulai bermunculan di media online. Salah satunya di media sosial. Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat karena biayanya tergolong lebih murah dibandingkan mengiklan di media massa atau media cetak. Pemasaran media sosial adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan media sosial dengan tujuan untuk mempersuasif konsumen kepada perusahaan di bidang produk atau jasa. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh para pengiklan untuk mengiklankan jasa dan produknya adalah Spotify. Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan juga video komersial yang memberikan akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia bagi para penggunanya. Dalam Syafrinaldi dan Sherawati tahun 2018. Spotify bisa diakses melalui banyak platform seperti aplikasi di handphone Android atau iOS dan juga melalui PC. Terdapat salah satu fitur layanan Spotify yang biasa disebut dengan freemium, di mana freemium ini merupakan layanan di mana pengguna akan ditawarkan layanan basic secara gratis, tetapi ada iklan yang masuk ketika para penggunanya sedang mendengarkan lagu. Nah, iklan Spotify dibuat dalam bentuk audio yang berdurasi selama 15-30 detik, yang disertai dengan gambar atau banner yang dapat diklik pengguna untuk melakukan beberapa tindakan, seperti membawa pengguna ke halaman arahan tertentu. Para pengiklan pun banyak yang menggunakan Spotify Ads sebagai media periklanannya akibat kepopuleran aplikasi ini. Nah, salah satu perusahaan yang menggunakannya adalah perusahaan belanja online Lazada. Lazada menggunakan Spotify Ads sebagai media untuk menyebarluaskan iklannya. Iklan Lazada di Spotify berbentuk audio dengan jingle yang cukup ear-catching dan membuat pendengar menjadi selalu terngiang-ngiang akan iklan Lazada ini. Peneliti menemukan hal menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020. Jingle yang selalu diputar setiap kali iklan di Spotify apakah membuat para siswa terpengaruh untuk akhirnya membeli produk dari situs belanja online Lazada atau malah tidak. Baik, untuk rumusan masalah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh terpaan iklan Lazada di Spotify terhadap keputusan pembelian produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020? Yang kedua, bila terdapat pengaruh, seberapa besar pengaruh terpaan iklan Lazada di Spotify Ads terhadap keputusan pembelian produk
pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan Lazada di Spotify Ads terhadap keputusan pembelian produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan Lazada di Spotify Ads terhadap keputusan pembelian produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manfaat akademik. Dari manfaat akademik ini hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam penelitian tingkat lanjut dalam wawasan di bidang advertising atau pemasaran, serta menjadi referensi atau masukan dalam perkembangan ilmu komunikasi dan menjadi dokumen akademik. Lalu manfaat yang kedua adalah manfaat praktis sebagai acuan bagi perusahaan dalam menempatkan kebijakan pemasaran, khususnya dalam bidang periklanan. Lalu yang kedua adalah mampu memberikan suatu informasi bertujuan untuk menciptakan kemampuan perusahaan dalam advertising atau pemasaran yang mengarah pada kondisi yang lebih baik. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ini ada definisi iklan. Kotler dalam Sudibyo tahun 2018 mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Menurut Lee dan Johnson dalam Sudibyo tahun 2018, periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail atau pengeposan langsung, reklaim luar ruang atau kendaraan umum. Selanjutnya media iklan. Majadikara dalam Sudibyo tahun 2018 mengelompokkan dua jenis media iklan yang diproduksi, yaitu yang pertama itu ada media cetak, yaitu kumpulan berbagai media informasi yang dibuat atau diproduksi dan disampaikan kepada khalayak sasaran pembaca melalui tulisan atau cetakan dan seringkali disertai gambar sehingga dapat dibaca dan dilihat. Lalu yang kedua adalah media elektronik yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu media yang hanya bisa didengar atau audio, khususnya media radio, dan media yang kedua adalah media yang selain bisa didengar juga bisa dilihat, yaitu audio visual, khususnya atau contohnya televisi. Lalu selanjutnya adalah terpaan iklan. Terpaan ialah ketika konsumen berinteraksi dengan pesan dari pemasar, jadi mereka melihat iklan majalah, mendengar iklan radio, dan lain-lain. Nah, terpaan merupakan kesempatan bagi pembaca, pemirsa, atau pendengar untuk melihat atau mendengar iklan. Baik, terpaan tidak menjamin akan memberikan pengaruh kepada konsumen yang terpapar mengenai pesan yang disampaikan, meski terpaan merupakan tahap utama dari memproses suatu informasi. Indikator terpaan iklan adalah sebagai berikut, jadi ada 3. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah keseringan tentang seorang audiens terkena terpaan iklan atau terpaan media, khususnya iklan ya, dalam waktu tertentu.
tingkatan frekuensi yang dimiliki pemirsa atau penonton atau khalayak atau audiens tentu akan mempengaruhi mereka dalam hal mengingat pesan serta membangun kepercayaan terhadap merek dari produk yang diiklankan. Lalu yang kedua adalah durasi. Jadi durasi iklan adalah seberapa lama khalayak atau audiens memperhatikan iklan. Seberapa lama iklan dilihat, dibaca, dan juga didengar. Sedangkan durasi menonton adalah seberapa lama waktu rata-rata yang dihabiskan oleh khalayak ketika menonton iklan dalam waktu sekali penayangan. Lalu yang terakhir adalah intensitas. Intensitas merupakan seberapa dalam audiens ketika memperhatikan segala sesuatu yang disajikan oleh media massa, sehingga intensitas menonton adalah seberapa besar perhatian yang diberikan oleh audiens ketika menonton tayangan tersebut. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Menurut Lee dan Johnson, keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dipandang sebagai serangkaian tahap yang dilalui oleh pembeli dalam melakukan pembelian suatu produk maupun jasa. Proses keputusan pembelian tersebut ada melalui 5 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan kebutuhan atau masalah. Lalu yang kedua, tahap pencarian informasi. Yang ketiga adalah tahap evaluasi alternatif. Yang keempat, tahap keputusan pembelian. Dan yang kelima adalah tahap evaluasi atau tahap perilaku pasca pembelian atau sesudah pembelian. Baik, selanjutnya adalah variabel X dan Y. Nah, variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, pada judul penelitian ini, variabel X terdapat pada pengaruh terpaan iklan. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Pada judul penelitian ini, variabel Y terdapat pada keputusan pembelian. Jadi, model penelitian dalam penelitian ini adalah terpaan iklan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, hipotesis teori. Hipotesis teori yang pertama ini ada H0, di mana terpaan iklan Lazada di Spotify Ads tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk di situs belanja online Lazada. Lalu H1, terpaan iklan Lazada di Spotify Ads memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk di situs belanja online Lazada. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini akan memakai pendekatan kuantitatif. Lalu selanjutnya adalah populasi dan sampel. Menurut Sugiono, tahun 2012, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Lalu sampel, menurut Sugiono tahun 2012, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah 30 orang. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
menurut Sugiono pada tahun 2012. Baik, sekian pemaparan atau presentasi mini skripsi kuantitatif dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.